Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, termasuk kita, manusia. Makanan yang dimakan akan menjadi nutrisi yang nantinya akan menjadi zat penyedia energi untuk tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh, termasuk dalam meningkatkan kinerja otak. Namun, makan berlebihan juga tidak baik untuk tubuh karena akan berpengaruh kepada kemampuan tubuh dalam memompa darah menjadi terganggu, sehingga sistem tubuh yang lain tidak bekerja secara optimal yang akan menimbulkan banyak gangguan kesehatan. Ini dikutip dari Hanafi dan Kamilin tahun 2018. Penyakit yang dapat timbul salah satunya adalah obesitas. Menurut WHO tahun 2000, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama, sehingga terjadi penimbunan lemak dan peningkatan kadar kolesterol darah. Kebiasaan makan yang tidak teratur dan berlebihan akan menjadi masalah besar bagi tubuh di kemudian hari. Namun kita bisa mencegah penyakit tersebut dengan cara mengubah pola makan dengan menggunakan intermittent fasting. Intermittent fasting di Indonesia dikenal dengan istilah puasa berselang. Dilansir dari web Kemenkes RI, intermittent fasting merupakan pengaturan pola makan dengan melibatkan 2 periode waktu dengan batas waktu tertentu, yakni periode waktu untuk puasa dan periode waktu untuk makan, yang dilakukan secara bergantian. Saat tiba periode waktu makan, maka makan masih cukupnya tanpa berlebihan. Sedangkan saat periode waktu puasa, kamu masih bisa minum dengan syarat minuman yang diminum memiliki 0 kalori. Pada intermittent fasting, menekankan pada pengaturan pola makan seseorang, bukan pada pengurangan ataupun pembatasan makanan yang dikonsumsi. Dilansir dari Halodoc, saat puasa terjadi perubahan pada sistem metabolisme tubuh akibat asupan karbohidrat dan nutrisi yang terhenti. Saat kondisi normal, tubuh biasanya bergantung pada karbohidrat dalam menjalankan proses metabolisme. Pada proses metabolisme, karbohidrat dalam makanan dirubah menjadi glukosa yang akan menjadi energi untuk tubuh. Namun, ketika glukosa berlebih, terjadi proses glikogenesis, di mana pada proses ini glukosa diubah menjadi glikogen sebagai cadangan energi yang kemudian disimpan di dalam hati dan otot. Sedangkan saat puasa, kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh akan menurun dan proses pembakaran lemak atau lipolisis akan meningkat akibat asupan karbohidrat dan nutrisi yang terhenti. Sehingga ketika tubuh membutuhkan energi, hati akan melepaskan cadangan energinya yang disebut sebagai glikogen. Glikogen kemudian diubah menjadi glukosa melalui proses yang disebut sebagai glikogenolisis. Maka, jika cadangan glukosa yang terdapat pada glikogen habis, maka tubuh akan menggunakan cadangan lemak yang ada sebagai bahan metabolisme untuk menghasilkan energi. Sehingga kadar lemak di dalam tubuh akan berkurang karena dipecah untuk menghasilkan energi. Jika lemak juga habis, tubuh kemudian memecah protein otot sebagai sumber energi. Untuk itu, intermittent fasting memiliki banyak manfaat. Ini dilansir dari Halodoc, seperti 1. Mengubah fungsi hormon, sel, dan gen. 2. Membantu menurunkan berat badan dan menghilangkan lemak berbahaya di rongga perut. 3. Menurunkan risiko diabetes tipe 2. 4. Mengurangi stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh. 5. Bermanfaat untuk kesehatan otak. Saat intermittent fasting, sarapan sangat dianjurkan karena dilansir dari Klik Dokter, pada fase puasa, sarapan akan mengisi ulang glikogen yang disimpan dalam otot dan hati yang akan digunakan sebagai cadangan energi ketika beraktivitas dan berpuasa. Selain itu, sarapan akan menjaga tingkat gula darah tetap stabil yang akan meningkatkan kesehatan jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh yang akan membantu tubuh membakar kalori lebih efisien sehingga mempercepat proses penurunan berat badan. Dilansir dari Halodoc, intermittent fasting memiliki beberapa metode. Metode pertama yaitu metode yang disebut sebagai 16/8. Metode 16/8 dilakukan dengan cara
16 jam berpuasa dan 8 jam makan. Metode kedua yaitu metode 5/2. Metode 5/2 dilakukan dengan cara 5 hari makan secara normal dan 2 hari makan dengan batas 500-600 kalori. Metode ketiga yaitu metode 12 jam, di mana pada metode 12 jam ini puasa dilakukan selama 12 jam dan 12 jam sisanya untuk makan. Kemudian metode Eat Stop Eat. Metode Eat Stop Eat ini dilakukan dengan cara puasa selama 1 atau 2 hari dalam seminggu dengan waktu puasa selama 24 jam per hari. Namun, walaupun intermittent fasting memiliki banyak manfaat, namun tidak semua orang dianjurkan untuk melakukan intermittent fasting. Seperti seseorang yang sedang mengkonsumsi obat diabetes secara rutin. Kemudian kedua, ibu yang sedang hamil atau sedang menjalani program kehamilan. Dan ketiga, seseorang yang memiliki riwayat gangguan makan.